Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto akan berpidato di hadapan sidang Majelis Umum PBB di New York Selasa 23 September 2025. Isu Palestina rencananya menjadi salah satu topik yang akan diangkat di forum global. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, saat ini kita sudah terhubung dengan kreator jurnalis Rifan Dwi Astono dari kota New York, Amerika Serikat. Halo, selamat petang waktu Jakarta, Rifan. Selamat pagi waktu New York, Cica. Ya, Rifan, langsung saja. Sidang umum ke-80 PBB akan segera dimulai. Sesignifikan apa pidato Presiden Prabowo di sidang Majelis Umum PBB nanti? Ya, Cica dan pemirsa, kalau misalnya dilihat dari kacamata sejarah dalam 10 tahun terakhir, ini adalah pertama kalinya Presiden Republik Indonesia menghadiri secara langsung sidang tahunan Majelis Umum PBB di kota New York, Amerika Serikat. Terakhir kali Presiden Indonesia yang datang adalah Susilo Bambang Yudhoyono secara langsung di kota New York. Sementara Presiden Joko Widodo sendiri selama 10 tahun pemerintahannya baru hanya dua kali menyampaikan pidato di sidang Majelis Umum PBB, itu pun dilakukan secara virtual pada tahun 2020 dan 2021 karena pada saat itu sedang terjadi pandemi yang merajalela di seluruh dunia. Sementara pada masa pemerintahan pertamanya, Wakil Presiden Yusuf Kala lah yang justru mewakili Indonesia untuk berpidato di Majelis Umum PBB. Kemudian Menlu Retno Marsudi kemudian yang mewakili Indonesia, bukan Presiden Joko Widodo yang hadir langsung ke kota New York untuk berpidato di hadapan sidang Majelis Umum PBB. Jadi ini merupakan sebuah momen yang penting untuk Indonesia untuk melihat seperti apa kemudian nantinya Presiden Prabowo Subianto akan memanfaatkan salah satu platform terbesar global ini untuk menyampaikan sikap Indonesia, kebijakan luar negeri Indonesia, bagaimana Indonesia memandang isu-isu global yang sedang terjadi belakangan ini, terutama juga mengenai isu Palestina. Dan yang jelas adalah ini juga merupakan sebuah momen bagaimana Presiden Prabowo bisa memperkuat kekuatan diplomasi Indonesia di dunia, terutama karena Presiden Prabowo sendiri untuk sidang Majelis Umum PBB yang ke-80 ini akan menyampaikan pidatonya pada urutan yang ketiga setelah Presiden Brazil Lula da Silva, kemudian juga Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Cica. Ya, Rifan, seperti Anda tadi sebutkan, Presiden Prabowo Subianto ini mendapatkan urutan ketiga ya setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan juga Presiden Lula da Silva. Seperti apa Anda melihat posisi Indonesia dalam diplomasi internasional sehingga Indonesia bisa mendapat kesempatan Presiden Prabowo Subianto mendapatkan urutan ketiga dalam menyampaikan pidato di Majelis Umum Sidang PBB? Ya, Cica, sebetulnya untuk urutan ketiganya sendiri ini adalah merupakan hasil undian. Ini seperti disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Indonesia sebelumnya bahwa untuk urutan siapa yang akan menyampaikan pidatonya ini dilakukan secara undian, terutama untuk kepala negara yang sudah mengonfirmasi kehadiran mereka di New York. Kemudian setelah diundi, nama Presiden Prabowo muncul sebagai presiden ketiga yang akan menyampaikan pidatonya. Urutan pertama itu jatuh ke Brazil karena memang ini secara tradisi Brazil selalu mendapatkan kesempatan pertama untuk menyampaikan pidatonya di forum sidang Majelis Umum PBB. Sementara urutan kedua selalu jatuh ke tangan Amerika Serikat dan kali ini diwakili oleh Presiden Donald Trump karena memang Amerika Serikat adalah tuan rumah dari gelaran ini karena markas PBB untuk penyampaian sidang Majelis Umum sendiri digelar di New York di Amerika Serikat. Meskipun ini hasil undian, tapi memang ini merupakan satu momen yang istimewa dan harus bisa dimanfaatkan oleh Presiden Prabowo Subianto apabila ia ingin bisa memajukan kebijakan luar negeri Indonesia, terutama kalau kita lihat sendiri Presiden Prabowo ini adalah presiden yang sangat memprioritaskan juga bagaimana Indonesia di ranah global, peran Indonesia di ranah global. Seperti kita ketahui beberapa saat yang lalu ketika di tanah air sedang terjadi gejolak, Presiden Prabowo juga tetap menyempatkan diri untuk memenuhi undangan Beijing untuk menghadiri rangkaian Hari Kemenangan Victory Day di Beijing bersama dengan para pemimpin negara lainnya termasuk juga Presiden Rusia, kemudian ada pemimpin Korea Utara Kim Jong-un dan lain sebagainya. Jadi memang ini juga menarik untuk kita amati di New York kali ini.
bagaimana Presiden Prabowo akan menampilkan citra Indonesia di hadapan dunia. Hari ini seharusnya Presiden Prabowo akan menghadiri pertemuan yaitu konferensi internasional untuk membahas mengenai nasib Palestina dan implementasi solusi dua negara. Besok baru Presiden Prabowo akan menyampaikan pidato di hadapan sidang Majelis Umum PBB, Cica. Baik, Rifan, kira-kira poin-poin apa saja nantinya yang akan disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya esok hari? Ya, Presiden Prabowo rencananya akan menyampaikan beberapa poin, diantaranya mengenai seruan untuk urgensi semangat inklusivitas, terutama di tengah dunia yang sedang semakin tajam polarisasinya. Kemudian juga ia ingin menyampaikan semangat untuk kerjasama multilateral, seperti yang saya sampaikan tadi. Presiden Prabowo juga memang mengedepankan kerjasama multilateral selama masa pemerintahannya. Seperti kita lihat, Indonesia aktif di berbagai forum dunia, baik itu di Organisasi Kerjasama Islam, kemudian juga di G20, kemudian juga di BRICS, dan sekarang di forum PBB, Prabowo juga tampil untuk mewakili Indonesia. Selain mengenai kerjasama multilateral, Presiden Prabowo juga diperkirakan akan membahas, seperti yang saya sampaikan tadi, isu perjuangan rakyat Palestina. Terlebih dalam sidang Majelis Umum PBB kali ini akan ada beberapa negara yang kemudian mengakui kedaulatan negara Palestina. Kemarin hari Minggu sudah ada 3 negara persemakmuran yang sudah mengakui Palestina secara resmi. Ada Inggris, ada Australia, ada Kanada. Hari ini seharusnya Prancis akan menyusul untuk mengakui kedaulatan Palestina sebagai sebuah negara. Dan ada beberapa negara lain juga yang akan menyampaikan pengakuan mereka terhadap kedaulatan Palestina. Selain itu juga Presiden Prabowo rencananya akan memperkuat posisi Indonesia sebagai pemimpin Global South alias kelompok negara-negara berkembang dalam kancah dunia. Kita lihat bagaimana nantinya Presiden Prabowo akan menyampaikan poin-poin tersebut. Kita belum mendapatkan pidato embargo seperti apa poin-poin detail yang akan ia sampaikan, namun biasanya Presiden atau kepala negara maupun utusan dari negara-negara yang berbicara di general debate atau di sidang Majelis Umum PBB ini akan diberikan waktu 15 menit untuk menyampaikan pidato mereka. Dan kita lihat seperti nantinya Presiden Prabowo memanfaatkan 15 menit di panggung dunia ini. Cica. Baik, Rifan, pertanyaan terakhir tadi menarik ketika Anda menyinggung bahwa isu Palestina ini akan menjadi salah satu topik utama yang akan dibahas dalam Majelis Umum PBB. Selain 3 negara, Inggris, Australia, dan Kanada, seperti apa gambaran Anda terhadap negara-negara peserta Majelis Umum PBB nanti akan mendukung sepenuhnya untuk isu Palestina? Ya, seperti yang kita ketahui sebetulnya di antara 190-an negara anggota PBB sudah ada, mayoritas itu sudah mengakui Palestina sebagai negara yang berdaulat, termasuk Republik Indonesia juga. Dan di beberapa negara lain masih ada yang belum, tapi sudah menyatakan niatnya untuk mengakui Palestina sebagai negara berdaulat. Dan kemarin seperti yang saya sampaikan, Inggris, Australia, Kanada sudah mengakui secara resmi, dan hari ini seharusnya Prancis menyusul sesuai janji yang disampaikan bulan Juli lalu. Tapi yang jelas memang isu Palestina ini menjadi salah satu topik utama dalam pertemuan sidang tahunan PBB, karena nantinya hari ini pukul 3 sore nanti waktu Amerika Serikat akan digelar konferensi internasional untuk membahas mengenai nasib Palestina dan bagaimana implementasi solusi dua negara dalam konflik Israel-Palestina ini. Seperti yang kita ketahui setelah kemarin ketiga negara persemakmuran Inggris, Kanada, dan Australia menyampaikan pengakuannya terhadap negara Palestina, Israel kemudian merespons dengan mengecam keputusan ketiga negara tersebut, dan pada dasarnya sebelumnya juga sudah menyampaikan bahwa ia menentang keputusan negara-negara lain yang akan mengakui Palestina sebagai sebuah negara. Namun kemarin Israel sendiri melalui Perdana Menterinya Benjamin Netanyahu bahkan menyampaikan bahwa setelah pengumuman pengakuan Palestina oleh 3 negara tadi, ia mengatakan bahwa berdirinya Palestina tidak akan terjadi. Itu yang disampaikan oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dari Israel. Dan rencananya Netanyahu sendiri akan bertemu dengan Presiden Donald Trump pekan depan di White House, di Gedung Putih di Washington DC, dan rencananya akan menyampaikan respons resmi atas keputusan berbagai negara untuk mengakui Palestina sebagai sebuah negara berdaulat ini. Jadi kita lihat seperti apa hasil dari pertemuan dengan pembahasan khusus mengenai Palestina hari ini di PBB. Akankah menghasilkan sebuah resolusi
Walaupun memang resolusi yang diajukan dan kemudian diloloskan di PBB sendiri, terutama di Majelis Umum, itu biasanya hanya bermakna simbolis, namun ini menjadi satu hal yang trennya semakin kelihatannya akan semakin menguntungkan Palestina sejauh ini, karena memang semakin banyak negara yang menyuarakan dukungan mereka untuk perjuangan kemerdekaan rakyat Palestina. Cica. Baik, terima kasih Rifan Dwi Astono. Kita nantikan ya nanti bagaimana jalannya sidang umum PBB dan bagaimana isu Palestina ini akan menemukan solusi dari semua negara. Terima kasih Rifan Dwi Astono atas waktunya. Salam sehat.